Bertemu kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana pada pertemuan kali ini anak-anak semuanya akan belajar tentang surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh, solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pak Yogo yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Bertemu kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana pada pertemuan kali ini anak-anak semuanya akan belajar tentang surat An-Nasr. Pak Yogo tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap semangat belajarnya. Walaupun belajarnya di rumah masing-masing secara daring atau online, tetapi tidak mengurangi semangat belajar kalian ya nak. Dan Pak Yogo juga berpesan kepada anak-anak semuanya untuk menyaksikan dan menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, supaya anak-anak semua memahami, mengerti materi yang Pak Yogo sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu surat An-Nasr. Baiklah, kita lanjut ke qiraatun atau bacaan surat An-Nasr. Pak Yogo yakin anak-anak semuanya sudah hafal surat An-Nasr. Maka dari itu, mari kita sama-sama melafalkan surat An-Nasr. Diawali dengan membaca lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Itu adalah qiraatun, bacaan surat An-Nasr. Sekarang kita ke terjemahan Quran surat An-Nasr. Terjemahan Quran surat An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan.
idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu terjemahan Quran surat An-Nasr ayat 1. Selanjutnya terjemahan Quran surat An-Nasr ayat 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk agama Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, artinya dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Berbondong-bondong maksudnya adalah berombong-rombongan dengan banyak orang, dengan jumlah yang banyak. Manusia dengan berbondong-bondong, dengan rombong-rombong atau banyaknya manusia masuk agama Allah. Agama Allah itu apa sih, Nak? Agama Allah adalah agama Islam. Terjemahan Quran surat An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguh dia maha penerima taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh dia maha penerima taubat. Nah, itu adalah terjemahan Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Selanjutnya, isi kandungan pokok surat An-Nasr. Yang pertama, surat An-Nasr artinya pertolongan. Yang kedua, surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr memiliki tiga ayat. Selanjutnya, surat An-Nasr adalah surat yang ke-110. Surat An-Nasr ini adalah urutan ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr diturunkan di kota Madinah. Dan terakhir, surat An-Nasr diturunkan setelah surat At-Taubah. Kita beranjak ke penjelasan Quran surat An-Nasr. Yang pertama, surat An-Nasr diturunkan setelah Islam sudah kuat. Banyak orang yang tadinya menyembah berhala dan pada akhirnya sekarang sudah memeluk Islam. Jadi penjelasan Quran surat An-Nasr ini menceritakan atau menjelaskan bahwasanya
pada zaman Rasulullah SAW Islam sudah kuat. Nah, diturunkan surah An-Nasr ini bahwasanya Islam sudah kuat pada zaman dakwah Rasulullah SAW, yang awalnya banyak bangsa Arab, penduduk Arab itu menyembah berhala, banyak menyembah berhala. Dan pada akhirnya semua bangsa Arab itu memeluk agama Islam. Yang kedua, Islam menjadi kuat dan banyak memeluk agama Islam itu berkat kegigihan dan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Apa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah SAW? Yaitu kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan, kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melalui peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan berupa kemenangan kepada Nabi Muhammad dan sahabat itu melalui peperangan. Apa saja peperangannya? Apa saja nama peperangannya? Yaitu diantaranya perang Badar dan Khandaq. Perang Badar dan perang Khandaq. Selanjutnya, surat An-Nasr ini berkenaan dengan pihak kaum muslimin yang akan membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Patung-patung yang berdiri tegak dihancurkan oleh umat Islam Mekah. Kini kota Mekah sudah disinari cahaya kebenaran Islam yang membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Yang kita ketahui bahwasannya Mekah ini menjadi kiblat umat Islam. Sekarang banyak yang berkunjung ke Mekah, yaitu melaksanakan ibadah haji atau umroh, melakukan ibadah ke tanah suci, yaitu Mekah. Dan surat An-Nasr mengisyaratkan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dan mengajarkan agama Islam sudah mendekati akhir. Sudah lengkap dengan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada penduduk Arab dan sampai ke seluruh dunia sampai saat ini. Jadi ketika Fathu Mekah itu adalah awal mula kejayaan Islam, dan itu juga sebagai mendekati akhir tugas Rasulullah atau perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di awal kejayaan Islam itu sampai saat ini kita masih merasakan kejayaan Islam. Kita tidak terjerumus di kejahiliahan atau kebodohan seperti zaman jahiliyah para nabi kita. Allah akan selalu menolong perjuangan umat Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, semakin banyak orang yang memeluk Islam. Kita diperintahkan agar banyak membaca tasbih, membaca lafaz tasbih subhanallah, dan membaca lafaz tahmid alhamdulillah untuk mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, Allah Maha Penerima Taubat, maka banyak-banyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, aku meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Allah Maha Penerima Taubat, maka banyak-banyaklah membaca istighfar.
atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Jadi kita apabila kita banyak salah khilaf, maka perbanyak istighfar sebagai wujud kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata-mata kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, dan membaca istighfar astagfirullahalazim. Itu sebagai wujud mensucikan dan memuji Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang soleh, solehah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak semuanya masih kurang paham materi yang Pak Yoga sampaikan pada pertemuan kali ini, silakan bertanya di kolom komentar video ini, atau anak-anak bisa minta tolong kepada ayah bundanya untuk bertanya langsung ke Pak Yoga melalui Japri WhatsApp. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yoga mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.